Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Anggi Rias Pengantin di channelnya Mami Anggi. Kali ini di part kedua masih dengan Kak Wati, kita bahas tentang masalah pekerjaan. Tapi saya nggak mau masalah pekerjaan dia di luar sana, ini berkaitan tentang saya dan dia ya, jadi pekerjaan kita. Kali ini kalian tahu kan saya kan seorang Kris pengantin atau WO gitu ya. Jadi asisten saya itu adalah Tereng, asisten terlama ya? Iya, terlama, tertahan mental ya. Kita mau bahas dulu pertama awal mulanya kita ketemuan, ya kan Kak? Iya. Di sini saya mau bercerita awal pertama kali kita bertemu tahun kapan tuh Kak? Kalau tahunnya lupa, tapi mungkin sekitar 6 tahun yang lalu. Ya, kurang lebih masih, ya 6 tahun yang ya, lalu. masih pertama kali Anggi merintis di bidang perias pengantin sampai dari sekarang asisten ini yang ikut mendampingi. Jadi pertama kali itu di mana kalau nggak salah di ini Gerasmi ya. Gerasmi ya. Di sini pertama kali kita waktu itu saya baru tinggal di sini di depan Sosro itu kurang lebih 5-6 tahun yang lalu. Ya. Jadi saya waktu itu dapat job ya teman-teman, dapat job ngias di Gang Mardi, Gerasmi ya, Gerasmi. di Gerasmi. Terus saya bingung ini siapa nih teman-teman yang mau ikut dengan saya gitu, yang bantu-bantu saya. Karena Kak Wati dulu tinggalnya dekat rumah saya, jadi saya bawa Kak Wati ini jadi asisten saya. Jadi pertama kali kita di Gang Rasmi ya Kak ya, di perumahan tuh. Selama Kakak ikut dengan saya itu apa yang menurut Kakak itu jadi bisa motivasi Kakak itu apa? Kalau selama bareng sama Anggi sih lebih banyak sukanya ya Anggi, lebih banyak Masa sih? Iya. Masa. Karena kan namanya kita kerja di entertain, jadi lebih menampilkan kebahagiaan. Oh gitu ya. Memang ada hal-hal yang lucu, ada hal-hal yang bikin kita under pressure, karena kan mesti ngikutin maunya pengantin, maunya tuan rumah, maunya keluarga pengantin. Itu kadang jadi under pressure kita juga, tapi overall sih asik aja di bidang kerjaan ini. Gitu. Jadi kita pun di dunia entertainment ini banyak suka duka juga ya Kak ya. Apalagi kita dapat konsumen yang agak cerewet, ataupun pengantin kita yang agak menuntut gitu, harus seperti ini gitu. Kalau Kak Wati tanggapannya gimana kalau seandainya kita dapat konsumen yang agak cerewet gitu? Belajar dari Anggi nih, kalau misalnya kita menghadapi konsumen, kadang ini kan kita tinggal sendiri sebagai asisten, ya, harus benar. bisa. Karena kalau udah berapa tempat pasti Kak Wati ditinggal. Jadi kadang keadaan yang ada di dalam lingkup itu kita nggak tahu kan, karena kan saya kesana kemari. Jadi kalau seandainya dapat ada yang konsumen yang komplain gitu, apa yang Kak Wati bisa bahasakan atau yang Kak Wati? Yang pastinya kan konsumen itu adalah raja, ya, dan benar. silakan dia berpendapat, dan kita yang akan memberikan masukan bahwa ini loh yang terbaik untuk Anda. Jadi belajar juga dari Anggi bahwa bagaimanapun juga keadaan di lapangan, kita juga harus bisa menghandle demi kepuasan konsumen. Iya, yang paling penting itu tuh berbicara kita ya, karena kita kan juga di dunia ini kita banyak orang yang kita hadapin. Kalau bahasa kita nggak dijaga mungkin kan nggak sopan gitu ya. Oke, 6 tahun nih ikut dengan aku ya ngerias pengantin. Yang menurut Kak Wati itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan tuh apa? Pengalaman yang selama 6 tahun ini ya. Pengalaman apa yang nggak pernah dilupakan bersama saya? Oke, jadi pernah nih ngebaca komen-komen netizen bahwa semua Anggi Rias pengantin pakai filter, pakai apa namanya, ini mukanya editan. Ya, benar. Tapi sebagai asisten bukan ngebela nih, bukan ngebela. Jadi pernah nih kita ngadepin satu konsumen yang secara kontur wajahnya itu
nggak banget gitu, Iya, nggak iya. banget. Iya benar. Kita menghargai bahwa menilai bahwa setiap perempuan itu cantik. Iya, Tapi benar. untuk yang satu ini mungkin background dia tomboy. Iya benar. Udah gitu secara kontur muka dia mungkin eksotis, lebih eksotis. Iya. Mungkin kalau kita yang menangani agak-agak berat lah untuk menangani wajah yang Iya, seperti benar. ini gitu kan. Tapi ketika di tangan Anggirias pengantin, Mhm. perempuan yang aslinya tomboy, masih ingat nggak rambutnya cepak, Iya. dicempol kayak gitu, dan begitu sudah selesai dengan sentuhan tangan Bu Anggi, Mhm. sampai banyak yang komen bahwa si wanita tomboy ini berubah menjadi lihat besar. Masih ingat nggak Iya, waktu iya, pas benar, lagi benar. undian ya kalau nggak salah? Iya. Mhm. Adalah di tempat yang seperti ya. Benar. Jadi gini guys, kita dapat konsumen itu kan nggak semuanya tuh wajah kulitnya tuh kan sama ya kan Kak. Jadi kalau dapat konsumen yang wajahnya tuh agak sedikit bandel, mungkin Tantangannya. tantangan kita yang untuk membuat dia tuh lebih cantik. Oke, itu mungkin untuk pengalaman dari pengantin. Kalau pengalaman dari saya pribadi nih sebagai apa dibilang ya, sebagai asisten saya, apa tanggapan kakak tentang saya gitu sih. Nah, Kalau gitu. kata-kata untuk menggambarkan Anggi sih, Anggi itu orangnya on time banget. Dia nggak akan pernah bisa mentolerir ketidaktepatan waktu. Mungkin karena dia memang sudah mengatur segalanya itu terschedule. Iya, benar. Mungkin itu deh yang paling berkesan ketika bekerja sama Anggi. Awalnya kaget nggak? Pertama mungkin ya gitu kan. Kaget. Biasanya kan kita kerja bisa agak-agak molor sedikit, tapi begitu mengikuti ritme kerjaan ini ternyata asik juga. Ketika kita bisa tepat waktu, pekerjaan pun bisa kita selesaikan jadi lebih baik. Karena gini loh, kalau bisa tuh jangan kita dibodohi dengan waktu. Kalau bisa waktu kita atur kan gitu. Jadi kalau kita tepat waktu, kerjaan tepat dengan waktu, dengan apa kerjaannya itu tepat dengan selesai dengan waktunya, kayaknya itu konsumen nggak bakalan komplain ya kan. Karena kita kan menjaga kepercayaan ya kan. Oke, selanjutnya kalau seandainya lah pernah nggak kita berantem? Pernah nggak kita berantem? Berantem berapa ya? Kayaknya enggak deh. Kalau belum berantem, Nggak pernah. kalau Kalau gotok-gotokan ya, kalau gotok-gotokan ya. karena gini, kita modelnya kalau nggak suka kita ngomong. Ya. Benar ya. Kita kalau nggak suka kita ngomong apa adanya. Kalau kita ada nih yang kerjaan yang nggak bagus itu kita ngomong gitu. Jadi kita nggak ada dalam belakangannya kayak Iya. belakangan kita ngobrol begini, kita sakit hati kita diem sampai nggak sakitan tuh nggak pernah. Nggak pernah. Karena itu tadi bahwa selain kita itu mitra kerja, bukan lagi bos sama anak buah, tapi sudah Kayak lebih keluarga ya. kawan. Kadang curhat-curhatan, Iya, kadang benar. cerita-ceritaan, kadang cekakakan bareng, inget nggak? Oke, kalau selanjutnya kalau tentang kepribadian sebagai Anggi itu di mata kakak itu apa? Yang jelek nih, waduh dikurangin honor nih. Nggak. Oke, selain orangnya memang on time, dia bisa menutupin hal-hal di belakang kamera. Misalnya nih ketika ada masalah, entah masalah di belakang layar ya, entah itu nanti keyboardnya nggak datang tepat waktu misalnya, atau mungkin pengaruh cuaca, tiba-tiba hujan tenda bocor, tapi Anggi bisa menghandle itu dengan santai, walaupun kita nggak tahu di dalam hatinya tuh mungkin udah gimana, dan selama itu kami nggak pernah tuh ngeliat gitu. Pokoknya you fokus untuk jadi asisten makeup, yang lain tuh udah ada bidangnya sendiri, jadi memang dia on job desk banget. Pernah tuh ya kita keyboard ya kayak pernah tuh saya ngias salah satu tempat itu ya di daerah Tanjung Merawa ya kak ya. Ini dia pakai komplit nih teman-teman, pakai komplit semua dari saya, mau dari pelaminan, tenda, keyboard, fotografer, semuanya dari saya. Jadi ketika itu saya lupa nih ngejob keyboard. Sementara job saya tuh ada dua atau tiga lah itu ya. Wajar. Jadi jam 11 siang, tahu nggak guys, jam 11 siang tuh kan acara kan udah bestnya udah banyak yang mulai, itu keyboard belum datang sama sekali. Itu aslinya tadi saya lapar, jadi saya nggak nafsu makan gara-gara itu.
Tapi alhamdulillah pengantin kita baik banget ya. Alhamdulillah pengertian banget. Pengertian banget. Dan alhamdulillahnya lagi acara kita tuh dimulai abis zuhur. Jadi walaupun jam 11 telat, tetap acara tuh berjalan dengan lancar ya kayak. Tapi itu suatu pengalaman banget tuh ya. Acaranya bisa Apa namanya, nggak bisa dilupain juga itu. Kok bisa sampai lupa gitu ya kan. Aduh. kadang juga kan kita nggak terlalu monoton nih kegiatan kita waktu pas jadi perias pengantin. Iya. Kadang mau juga supaya ini lagi suntuk, kita bakalan juga naik ke panggung ya, kalah-kalahin Iya, biduan. betul. Nah, Kita adalah seorang penyanyi juga, perias juga. Kadang-kadang kita kalau kepepet lagi stres kita mau nyanyi, apalagi sebelah saya ini ya. Walaupun suaranya tak kemana-mana, tetap pede, tetap pede jadi seorang penyanyi yang sok profesional gitu ya. Padahal suaranya ya pas-pasan kayak kita juga ya kayak pas lewat. tapi kita nggak. Yang penting kita bahagia. Kita bahagia. Pernah nggak dapet tips pribadi dari Anggi? Kalau tips sih sejujurnya kan waktu pertama kali kenal sama Anggi nggak tahu nih soal makeup. Memang pernah sih ikut kursus tata rias pengantin salah satu perusahaan terkenal, cuman karena memang basicnya tomboy jadi nggak terlalu diiniin, nggak terlalu dihayatin. Tapi begitu masuk ke dunia ini mau nggak mau kan harus belajar, jadi sering-sering nih curi-curi tips dari Anggi bahwa untuk menangani wajah seperti ini penggunaan bedaknya mesti ini. Kalau misalnya wajahnya lebar atau kecil, kita mesti main di shading atau di counter, dan itu sih kadang yang bisa pribadi. Kalau job pribadi sampai sekarang nggak kepengen. Kenapa gitu? Nggak kepengen. Mungkin banyak yang bilang kan udah lama nih ikut sama Anggi, kenapa sih nggak buka sendiri? Nggak, biarkan aja untuk jadi sebagai asisten Anggi doang. Bahkan kalaupun pernah ditawarin juga oleh mua yang lain, tapi mungkin karena udah terlalu nyaman dengan sistem kerja kita, bagus ketika nggak ada job dari Anggi, mungkin stay aja di rumah. Gitu ya. Saking akrabnya, saking setianya nih kayaknya ya. Karena kan namanya sudah bicara kenyamanan, benar. udah tahu ritme kerjanya. Tapi kalau misalnya ngejob yang nggak pakai duit, ya pernah lagi. Misalnya make upin saudara, make upin tetangga. Tadi make upin, kita make upin. Ya, benar. Lagi pula kalau kita nggak diasah juga, lama-lama bisa kaku ya kayak tadi. Oke. Mau tanya ini, pribadinya Anggi itu menurut apa? Nggak sukanya pribadi Anggi? Iya, pasti ada ya, nggak mungkin tuh nggak ada. Ada yang pasti nggak suka, ini pribadi ya kan, pribadi dari diri Anggi. Yang nggak suka dari kakak itu apa? Pasti ada. Nih saya belum tahu nih. Hari ini saya mau tanya ini. Resiko potong gaji nih, resiko potong gaji nih. Potong gaji nggak. Pokoknya ada yang nggak suka, yang banget nggak suka dari Anggi itu apa? Apa ya, mesti dicari sih, sebab selama ini walaupun kita jarang ketemu gitu, cuma Sabtu Minggu masih asik-asik aja. Cuman kadang ada kejadian di belakang layar yang memang Anggi simpan untuk sendiri supaya kami yang punya job desk yang lain itu nggak kepikiran. Karena kami juga kaget, loh ini video kok belum datang, ini kok keyboard belum datang. Jadi kita aja yang agak, kenapa nggak komen? Jadi kita bisa beralasan nih sama konsumen. Itu sih. Kenapa ngasih tahu gitu? Kenapa nggak ngasih tahu? Jadi mungkin kalau tiba-tiba datang, jadi apa kalau misalnya untuk tanya, kalau bisa jadi kasih alasan ya. Kadang saking private-nya saya nggak mau ngasih tahu sih memang. Tapi tiba-tiba udah blok baru cerita gitu ya. Jadi itu stres. Jadi stres. Tapi semuanya pun bisa dilewati ya. Kalau yang sukanya, kamu udah tadi on time, and then oh ya, terus Anggi itu sahabat yang galak. Jadi kalau dibilang apa yang nggak suka banyak, dia galak. Kalau di mana-mana, namanya kita sudah jadi kawan dekat ya. Kita sebagai bos sudah jadi keluarga. Jadi kadang nih keceplosan juga lah masalah pribadi. Ketika yang lain, asisten Anggi yang lain, kawan-kawan Anggi yang lain, pas cerita begini, sabar ya kak. Anggi enggak. Kadang nggak tahu aku kakak ini. Jadi ibu kok gini. langsung to the point ya. Langsung to the point. Ada bohong gitu. Jadi makanya jarang curhat sekarang ya. Jarang curhat. Enggak curhat tuh tetap juga nggak tahu kan. Karena gini, saya nggak sukanya dari Kak Wati itu nanti udah begini tetap kena lagi gitu kan. Suka kesel. Jadi saya suka bilang Kak Wati tuh harus gini. Jadi dia kaget gitu.
kita jadi wanita jangan begini gitu ya Kak ya. Kadang kan orang nggak sabar yang begini, saya nggak suka kayak gitu, saya langsung to the point aja, langsung ngomong, Kak Wati harus kayak gini, harus begini, jangan begini. Jadi kita harus kuat gitu, sebagai wanita kita harus kuat. Jangan mau kita tuh harus tunduk gitu di bawah orang, kita jangan kayak gitu. Karena kita harus punya prinsip ya Kak ya. Yes. Kita harus punya prinsip, yang penting kita selama kita benar, kita harus maju terus, kecuali kita salah. Siap. Karena gini, kalau kita salah, kita jangan kalau kita salah, kita jangan lupa juga minta maaf. Ya, jangan sempat kita merasa sombong walaupun kita salah, kita tetap harus minta maaf gitu. Itu saya orangnya, akuilah kesalahan kita kalau kita memang salah, tapi kalau kita memang benar, jangan takut untuk kita bilang kita benar gitu prinsipku. Jadi itulah tadi ya pengalaman kita selama 5 tahun bersama Kak Wati. Jadi pernah nih cerita lagi ya Kak ya, pernah kita hari itu saya pertama kali bawa mobil ya, nabrak lembunya. Jadi bicara suka duka itu sama suka dukanya dia. Nah, jadi biar aku yang cerita. Jadi ceritanya untuk pertama kalinya Anggi naik mobil. Jadi nggak tahu nih pemirsa kalau si kawan ini baru pertama kali naik mobil. Dan sebagai asisten duduk di bangku penumpang di depan dong. Pertama perjalanan santai nih, asik aja. Begitu tiba-tiba kita lewat daerah yang agak gawat, tiba-tiba padahal sudah asik, udah nyaman dengan keadaan. Tiba-tiba dia bilang, Kak, ini pertama kalinya aku bawa mobil bawa kakak. Otomatis langsung pasang sabuk pengaman dan pegangan dengan penuh bacaan. Ya Allah. Untungnya selamat sampai di tempat acara. Masalahnya begitu pulangnya. Ya pulangnya mobil nabrak. Maklum lah ya, namanya baru berapa hari ya, seminggu ya Kak ya. Baru seminggu belajar naik mobil. Dan aku benci sama Munggi, kenapa kok nggak bilang kalau kau baru pertama kali? Ya Allah, belum nikah aku Munggi. Belum nikah yang berapa kali? Kedua ya. 2 kali ya. Oke, tadi ya cerita kita. Terus asisten Anggi Resperan itu kan banyak, ya kan, bukan Kak Wati aja. Ada beberapa orang yang ikut dengan saya gitu ya. Selama kakak ikut dengan saya itu bersama asisten yang lain, itu welcome atau tidak? Kalau bicara sama asisten Anggi yang lain sih, selama kami bekerja sama sih asik-asik aja. Kebetulan mereka juga lebih senior kan dari Wati, lebih senior, bahkan sering belajar. Kadang kami ditempatkan Anggi lepas, kami berduaan dengan sesama asisten, jadi masih bisa bekerja sama dengan siapapun asisten yang di. Satu lagi nih teman-teman, asisten saya di lingkungan saya ya, Anggi, asisten saya tuh ada kurang lebih 5 ya kayak. Itu diantara tuh saya yang paling muda ya. Iya. Ya saya yang paling muda, dan asisten saya tuh semuanya tua semua, termasuk sebelah saya ini ya. Dewasa tua semua. Jadi semua asisten saya tuh saya panggil kakak. Padahal saya punya ya, tapi semua asisten saya panggil kakak. Karena mereka tuh lebih tua, lebih senior dari saya. Jadi itulah ya, asisten saya tuh semuanya tua-tua gitu. Maksudnya bukan tua-tua kali, lebih tua dari saya. Saya yang paling muda gitu. Jadi kalau untuk pengalaman kerja mungkin saya lebih banyak pengalaman, mereka bisa ikuti saya, tapi untuk pengalaman hidup mereka lebih banyak pengalamannya. Selama jadi asisten gitu kan Kak, pernah nggak Kakak Nias tertarik dengan salah satu bukan pengantin ya, salah satu tamu? Pernah nggak tertarik dengan salah satu tamu? Namanya kita kerja di entertain kan, terus waktu pas lagi pesta pastinya orang-orang pengen menampilkan hal yang terbaik dari mereka. Jadi kalau nengok cowok ganteng, cewek cantik ya waktu pas acara kawinan. Gitu. Kalau misalnya tertarik sampai sekarang sih enggak. Enggak ya, berarti enggak normal dong. Enggak. Kalau misalnya nengok cowok ganteng, sekedar ganteng gitu aja ya. Tapi kalau untuk tertarik kayaknya enggak ya. Karena mungkin karena fokus ke anak-anak juga kali ya. Jadi belum ada ke situ pikirannya. Belum. Jadi kerja aja ya. Kerja aja. Selain bekerja, Nias nganten, pernah nggak kakak itu kita pergi bareng untuk entah jalan-jalan atau refreshing atau makan, pernah nggak dibawa Anggi? Oh, ya, kedekatan kita di semua sama kru lain. Kedekatan WO Anggi Rias pengantin dengan asistennya, dengan orang-orang di belakang layar emang terjalin dekat banget. Jadi kita
Pernah juga sih kita liburan bareng, Iya. walaupun liburan sederhana, kita pernah liburan di pinggir sungai. Terus juga pernah nih asistennya juga diajak makan di tempat yang high class, dan itu adalah reward yang memang diberikan Anggi buat kawan-kawan personil-personil di wedding organizer Anggi Rias pengantin. Sekali-sekali gitu ya, karena itu salah satu apa ya, kalau kita ngajak teman-teman anggota kita makan itu kan kebanggaan juga ya, Kak. Namanya mereka juga capek gitu guys, jadi kita ajak mereka makan bareng, jalan-jalan bareng, walaupun hanya sederhana ya Kak ya. Apalagi ya, Kakak ada tanya gantian tentang Kakak pribadi Mas? Sekarang ini kan karena lagi corona nih, COVID-19, banget. memang beberapa bidang pekerjaan yang benar-benar di lockdown ya. Sampai ada beberapa job kita yang tercancel karena kita juga mengikuti anjuran pemerintah untuk stay at home. Kalau Anggi sendiri, dampak dari COVID-19 ini buat usaha wedding organizer-nya Anggi gimana? Sangat ini ya, gimana ya, dampaknya itu sangat besar karena kayak saya, oke lah kita di dunia seperti ini, rias pengantin, penyanyi, tenda, fotografer, semua kan pada mati gitu kan, kerjaan pada mati, nggak ada kerjaan. Bukan berarti itu kita mati job, enggak, cuman semua kerjaan di pending gitu. Jadi penghasilan kita pun yang di situ tadi yang lumayan, dengan keadaan seperti ini langsung hilang. Jadi kita mohon sama pemerintah, semoga masalah ini cepat selesai, cepat hilang penyakit ini, jadi kita semua bisa bekerja lagi, mencari nafkah lagi seperti biasa. Itu sih intinya ya, karena kita juga nggak mau berdiam diri di rumah terus, kita juga nggak mau nggak ada kegiatan terus. Dan saya aja semua di dunia entertainment ini terpuruk banget gitu loh. Jadi doanya semoga cepat berlalu. Tapi itu semoga ada jalan keluarnya juga ya. Jadi bagi yang nggak bisa bekerja ini ada gitu solusinya dari pemerintah. Sip. Ya, jadi aku yang wawancara ya. Apa sekali. Anggi itu adalah mua yang sering bikin kejutan. Ketika bakalan ada penampilan baru, dia pasti akan menyajikan entah itu pakaian baru, entah itu pelaminan baru. Kejutan apa yang bakalan Anggi kasih ketika COVID ini terlewati? Pasti pemirsa juga bakalan nunggu nih, apa kejutan yang disiapkan sama Anggi ketika badai ini sudah berlalu. Banyak ya, di pikiran itu udah banyak banget bakalan dikeluarin ini gitu, banyak banget. Cuman karena memang lagi ini kita belum sempet yang ngeluarinnya. Tapi ada nih, nanti kita kan lagi buat pelaminan baru, udah siap. Pelaminan udah siap, jadi kita buat lagi, konsepnya itu lebih kita tata lagi. Yang tadinya kita agak cuek gitu kan sama keadaan, yang udahlah begini aja lah. Udahlah begini aja, sekarang kita agak teliti lagi. Jadi buat konsumen itu biar lebih terpuaskan ya, benar, biar lebih puas, biar lebih senang gitu. Tanya lagi ke Kakak ya, Anggi tuh orangnya ramah atau enggak? Kalau jujur nih, Anggi itu bisa menempatkan posisi. Jadi ketika mana yang memang harus ramah, super ramah. Tapi di saat memang harus tegas dan membutuhkan kewibawaan, di situ Anggi sudah bisa melakukan tugasnya. Kadang kalau lagi kerja gitu tegas ya kan. Kalau lagi bercanda ya. Bercandanya asik deh. Ada nggak pernah sentilan di kuping Kakak tentang Anggi? Sentilan? Ya. Dari luar sana gitu. Ya, yang tadi sempat Wati bilang bahwa ada nih di luaran netizen itu bilang kalau Anggi pakai editan, pakai filter yang kebangetan, tapi secara aslinya silahkan tanya deh sama pengantin konsumen yang memang sudah kita handle, apakah memang itu cuma editan atau memang itu hasil karya kita bersama gitu. Dan terbukti dong kalau misalnya memang konsumen itu tidak puas, job kita kan nggak akan sebanyak sekarang. Amin, ya Allah, memang benar banget. Kita harus paling utama itu harus tampilkan yang ada kita punya, itu kita tampilkan, kita buat konsumen itu harus puas ya kayak. Tapi ada juga pengantin kita yang komplain juga ada. Itu namanya lika-liku pekerjaan. Semua WO pasti mengalaminya, nggak semua WO tuh mengalami yang senang-senang aja. Ya kan? Pasti ada susahnya juga. Dan semua itu pasti kita lewatin dengan sabar, ya kan?
Yang penting kita coba lebih baik lagi karena itu suatu pelajaran ya. Pelajaran supaya kita bisa lebih dan lebih bagus lagi. Ya kan? Oke, itu tadi cerita kita tentang masalah pekerjaan Kak Wati sebagai asisten saya selama hampir 6 tahun. Kita bersama, suka duka kita bersama. Bahkan kita udah nggak ada lagi kata apa ya, malu-malu ya Kak ya, curhat cerita pun kita udah bersama. Apa yang Kak Wati kurang saya kasih tahu, apa yang saya kurang Kak Wati juga kasih tahu, jadi saling melengkapi lah ya guys. Oke, di sini dulu wawancara kita bersama narasumbernya Kak Wati Samarinda, nama Facebooknya. Sampai ketemu lagi nanti di lain waktu, di lain kesempatan, bersama rekan-rekan lainnya ya yang belum saya wawancarai, bakalan saya wawancarai deh. Tapi semoga teman-teman suka dengan hasil karya saya, dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share ke channel teman-teman yang punya. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.